lihi puling am galeng li plapel ami lihin galeng kami yang gelang ya bu amang gadi tak getua kedua men gaharap kamu ampun Semoga sekolah ini menjadi taman sukacita bagi generasi masa depan. Dan kami mohon berkati Dia Bapa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Nanti sebentar suster yang akan mencicipi air di setiap ruangan. Betul. Silakan. Baik, dengan memohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga restu dari para leluhur yang ada di tempat ini dan atas kerjasama sumbangsi dari semua pihak sehingga bangunan ini bisa direnovasi dan juga dibangun. Semoga bermanfaat untuk masyarakat di desa ini dan di Kecamatan Doreng dan juga untuk adik-adik dan tenaga pendidik yang ada di sekolah ini. 1, 2, 3. Selamat pagi. Selamat pagi, Miotari, namaku Benjer, amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi. Ini saya sering dengar saat saya kampanye, ya. Baik yang saya hormati Pak Kepala Dinas PKO. Namanya tahu tidak? Tahu. Siapa? Gatot. Yang saya hormati anggota DPR Dapil Siga 3. Beliau bukan anggota DPR Kecamatan Doreng, beliau anggota DPR Kabupaten Siga dari Dapil 3. Asalnya dari Batu Merah. Ya. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Siga, yang saya hormati, yang saya cintai Pastor Paroki Kelompok Botinis Santo Petrus. Ya. Saya lihat patung Santo Petrus di depan. Yang saya hormati Camat Doreng bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Doreng. Yang saya hormati Kapus, ya. Kapus tadi dia bisik, saya sudah 21 tahun di Habibola. Benar ya? Roman? Nah, itu sudah. Para pendidik
kepala desa dan kepala desa yang sempat hadir, saya tidak bisa sebut satu persatu. Ibu kepala sekolah yang luar biasa, semangat ya, dari saya datang sampai dengan sekarang semangatnya luar biasa. Kalau semua kepala sekolah seperti ini, anak-anak pasti akan menjadi luar biasa. Para tenaga pendidik, ya, para kepala sekolah yang ada di Kecamatan Duren, dari SD, SMP maupun SMA yang mungkin sempat hadir, Bapak Ibu pendidik khususnya yang ada di sekolah ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan salam semangat pagi. Ini masih pagi karena matahari tidak ada depan. Satu-satunya profesor yang dari Kabupaten Sika berasal dari Kecamatan Duren. Bapak Budi Ismail, satu-satunya profesor dari Kecamatan Duren. Luar biasa tidak? Duren itu sumber daya alam dan sumber daya manusianya luar biasa. Jadi saya kalau bicara soal Duren, saya tidak pernah ragu. Banyak orang-orang hebat yang lahir dari Kecamatan Duren. Ya, banyak sekali. Ada di semua bidang kehidupan, ada di semua instansi ada. Ya, jadi Duren, Tulang Bobot, Tulang Lotat ini juga tidak jauh berbeda. Saya orang Tulang Lotat ya, karena saya ini Duren sudah punya profesor, kami belum. Baik, tadi sudah banyak yang disampaikan. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa kondisi keuangan Kabupaten Sika kita memang penuh dengan revisi dan efisiensi. Ya, kita belum bisa berbuat banyak untuk tahun ini. Saat kami dilantik, kami sudah menerima APBD ini 2024 sudah diketok oleh Bapak Anggota Dewan. Jadi praksis program kami itu akan berjalan mulai tahun depan. Tahun ini kami belum bisa berbuat banyak, tetapi kami bisa berbuat sedikit banyak. Ya. Bapak-bapak sekalian, anggaran untuk pembangunan ini sekitar 800 juta, betul tidak? Atau lebih kurang? Berapa total semua? 1 miliar lebih. 1 miliar lebih, tapi ada Iya, artinya bahwa sekolah ini mendapat bantuan atau mendapat alokasi anggaran dari dana DAK yang luar biasa. Dana DAK ini juga berproses. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa dia berproses. Kita harus proaktif, ya, memberikan data yang benar. Ya, kalau tidak, karena semua itu by system. Kalau kita tidak melakukan dengan baik dan benar, kita tidak dapat. Untuk itu PR terberat para kepala sekolah harus benar-benar proaktif, harus cekatan, harus cerdas membaca situasi. Ya, anggaran saya melihat ini lantai ini lebih bagus dari ruang Pak Kadis. Coba kalau ke ruang Pak Kadis bisa saksikan dindingnya, aula mereka tidak punya keramik seperti sebagus ini. Kita harus hidup penuh syukur. Ya, kita harus bersyukur. Dan hari ini luar biasa, terima kasih, bersyukur dan harus diundang. Jadi Pak Bupati kami setiap hari itu sudah membagi kegiatan kami berdua itu sudah masing-masing. Jadi kalau Pak Bupati tidak ada, ya berarti wakil. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama saya mau sampaikan bahwa khusus orang tua yang ada, saya mau sampaikan hanya 6 jam anak itu berada di sekolah. Hanya melengkapi, bukan menyempurnakan, melengkapi. Ya, 6 saya itu kalau jam 7 sampai jam 1 berarti 6 jam. Ya, selebihnya 18 jam itu ada di rumah. Itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua. Saya tanya di orang tua, uang komite 100.000 per bulan mampu tidak? Itu mungkin 3 botol. Ya. Kita tidak menghargai guru. Layak kita memberi mereka 250.000, 300.000. Ya. Tapi kita saat mau membayar uang komite susahnya setengahnya.
Coba 100.000 itu untuk pendidikan. Untuk pendidikan, untuk anak-anak kita, untuk generasi emas 2045. Ya. Tapi kalau kita beli moke, kita beli rokok, satu hari 2 bungkus itu sudah hampir 50-60 ribu kita mampu. Tapi uang komite 100.000 per bulan, artinya per hari berapa? Ya. Itu sebenarnya sangat sedikit. Ya. Insentif daerah yang pemerintah berikan dari 1.000 lebih guru honor baru sekitar 700 ya, sekitar 700 dengan 500.000 per bulan. Kita belum mampu karena kita punya PAD rendah. Dana PG sekarang itu sudah seperti DAP, ya. Dana PG itu sudah diatur ini, sampai PAD kita saja sudah diatur, harus buat itu sudah diatur dari pusat, ya. Jadi kita berharap ini kesadaran kita dari masyarakat, Bapak Mama semua, mari kita membangun bersama-sama. Jangan biarkan guru berpikir sendiri, jangan biarkan kami pemerintah berpikir sendiri. Mari kita berpikir bersama-sama. Ya, Bapak Mama sekalian, untuk tahun ini, tahun depan, kami memang berharap untuk semua guru honor itu harus mendapat insentif daerah. Ya, kami upayakan untuk semua mendapat insentif. Tidak tepuk tangan. Artinya begini, karena kami berharap semua guru honor itu harus mendapat insentif daerah, baik di swasta maupun di negeri. Semua harus mendapatkan hak yang sama. Pendidikan itu bukan hanya milik sekolah negeri, itu harus dipertahankan. Kita tidak bisa mengingkari bahwa kita semua ini berasal dari STK. Kita jadi seperti ini, kita berasal dari STK. Ya. Tetapi kalau para guru dan tenaga pendidiknya, ya, bisa bekerja dengan baik, pengetahuan dan keterampilannya ditingkatkan, itu sekolah swasta, sekolah negeri itu sama, kualitas pendidikannya sama. Di pemerintahan kami punya program untuk bidang pendidikan adalah peningkatan sumber daya manusia untuk tenaga pendidik dan untuk tenaga guru dan kependidikan. Dan itu untuk itu kami akan memperbanyak diklat dan bimtek, ya, diklat dan bimtek untuk para guru. Waktu saya DPR jadi Bapak Anggota Dewan, coba anggarkan untuk setiap bungkus itu tidak banyak, 25-50 juta itu untuk diklat. Sudah ya? Nah, ini luar biasa. Waktu saya anggota DPR saya pernah lakukan itu, ya, dan itu cukup membantu. Dan saya sudah bicara dengan Pak Kadis untuk banyak mengalokasikan untuk diklat, ya, untuk diklat. Termasuk ini tadi yang harusnya bisa ke Solo, itu sebenarnya bisa. Tergantung kita, pemimpinnya melihat mau seperti apa, ya. Kalau memang itu kebutuhan, ya berarti apapun itu kita anggarkan. Kita bukan hanya sekedar membangun fisik, ya, infrastruktur. Gedung ini boleh mewah, ya, tapi kalau di dalamnya, ya, tidak bisa berlangsung kegiatan belajar mengajarnya dengan baik, nah, ini akan menjadi sia-sia. Jadi sekali lagi, pendidikan yang paling yang paling menentukan itu adalah orang tua, bukan guru. Ya, sekali lagi, 18 jam anak itu di rumah, ya, 7 jam baru di sekolah. Saya beri apresiasi khusus kepada ibu kepala sekolah, ya, jadi luar biasa. Nah, inilah contoh kepala sekolah yang harus menjadi motor penggerak. Ya, tadi begitu semangat menerima kami, lalu semua bisa ibu ini. Hari yang indah, mentari memberkatiku. Aku bisa lelah, tapi ku